Malam tengah bergulir. Aku, Kania, dan Ferdian memutuskan untuk ngobrol sambil makan malam di sebuah kafe di bilangan Jalan Riau. Buffalo chicken wing dan jamur goreng berlapis cornflake. Jamur digoreng sampai garing, sementara potongan daging sapinya disajikan dengan campuran saus pilihan. Sajian variatif yang menggugah selera. Udah lama kan nggak live show lo? Udah lama ya, udah ya lumayan ya lama juga. Lumayan lama lah. Ini dia pesanan kami. Disertai lesi, iced tea, green tea latte, serta sajian jus buah beku. Wah, ini benar-benar spesial sekali. Nah, yang papat, gue yang papat. Makan ya? Makan yuk. Laper nih. Jadi emang semua orang bisa dihipnosis ya, Teh? Semua orang normal bisa dihipnosis. Normal? Ya, yang masih bisa komunikasi nyambung, itu pasti bisa dihipnosis. Oh, gue pengen tahu rasanya gimana sih dihipnosis tuh? Rasanya hipnosis, tiap orang mungkin beda ya. Ada beberapa orang setelah kita kasih sugesti dan lain-lain, seperti yang tadi, itu lupa sesaat. Ya. Ada beberapa orang ingat apa yang dilakukan, tapi mereka nggak bisa kontrol. Pembicaraan dengan Ferdian semakin mendalam. Aku semakin mendapat gambaran tentang dunia hipnosis yang sebenarnya. Nah, terus kalau yang kayak terapis, hipnoterapi gitu segala macam sama epidemiologinya? Itu namanya hipnoterapi. Jadi untuk di Indonesia, aplikasi hipnosis yang paling terkenal, yang paling populer itu ada dua. Ada hipnoterapi, ada stage hipnosis. Kalau stage buat hiburan, kalau hipnoterapi buat mengatasi beberapa permasalahan psikologis. Kalau mau tahu tentang terapi, kebetulan gue ada temen. Kalau nggak salah dia besok ada jadwal terapi, kita bisa lihat besok ke sana. Oke, boleh banget tuh. Oke. Makan, Pak. Well, ajakan untuk menyelami dunia hipnosis tentu saja menarik. Mudah-mudahan aku makin mendapat gambaran akan manfaatnya. Selain untuk menghibur, ilmu hipnosis bisa dipakai sebagai wahana terapi. Malam ini, aku dan Kania mengunjungi klinik terapi hipnosis milik teman Ferdian. Show masih? Ya, telat datangnya. Baru aja balik ini. Oh, terus gimana dong? Kalau kita, kenalin dulu. Halo, Priya. Halo, Kania. Jadi gimana kalau misalnya pengen? Punya masalah nggak? Masalah gue banyak. Kalau lu punya masalah, biar dia nanti yang terapi. Oh, jadi masalah yang bisa diterapi ya? Kalau insomnia gitu bisa nggak? Punya insomnia? Wih, parah banget. Oh gitu. Udah lama? Udah lama. Pengen bisa tidur nyenyak. Bisa sembuhin? Bisa. Ya. Udah saya lagi ya? Oke, bentar ya, Bo. Judith adalah seorang hipnoterapis alias ahli hipnotis untuk keperluan terapi. Ia biasa menangani klien yang memiliki masalah kejiwaan, problem hidup, hingga hypnobirthing atau metode hipnosis untuk wanita yang hendak melahirkan. Sejak kapan insomnia? 2 tahun belakangan. 2 tahun belakangan. Dia sekarang relax aja. Ya, relax aja. Well, tawaran hipnoterapi Judith tak mungkin aku tolak. Mudah-mudahan terapi ini bisa membantuku yang sering dilanda insomnia. Oke, bisa tarik nafas. Ya, keluarkan. Relax. Ikuti pergerakannya. Untuk menghantarku ke alam bawah sadar, Judith menggunakan media pendulum. Kanan kiri semakin relax. Semakin relax, semakin nyaman. Semakin lama, mata Anda semakin lelah. Semakin lelah. Proses terapi pun berjalan setahap demi setahap, hingga aku terlarut dan terlelap.
aku benar-benar pulas ketiduran. Dari hitungan 10 sampai 1, dan pada saat nanti hitungan 1, Anda akan memasuki kondisi yang sadar sepenuhnya. 9, 8, 7, 6, 5, tarik nafas Anda, 4, 3, 2, 1. Anda dapat buka mata Anda dan merasakan keadaan yang luar biasa dengan energi yang baru yang mengalir di seluruh tubuh Anda. Udah. Udah. Enak, Ray. Enak. Segar ya. Oke. Sugesti tidur ini nikmat sekali. Supaya aku bisa menghipnosis diri sendiri di rumah, Ferdian memberiku Anchor. Anchor adalah semacam sinyal atau kode yang ditanamkan di benak orang yang dihipnosis. Dan mulai sekarang, Frey, kalau pengen tidur, lo tinggal nempelin ini dari telunjuk sama jari jempol sambil ngomong tidur lelap. Saat itu juga lo langsung tidur jauh lebih dalam, jauh lebih nyenyak, jauh lebih lelap dari sekarang, dari sebelumnya. Ya, kalau ngerti, gerakin tangan kanan lo. Ya, oke. Sebentar lagi gue bakal hitung ya. Dari 1 sampai 5. Hitungan kelima lu bangun seger banget. 1, tarik nafas. Hembuskan perlahan. 2, 3, sedikit-sedikit mulai gerak-gerakan jari-jari tangan dan kaki. 4, dan 5 buka matanya, seger banget. Selamat datang di klinik hipnoterapinya Judith. Nanti besok lu tinggal kamu tidur, tinggal bilang tidur lelap sambil gini. Cobain deh. Sekarang nih nyobain Iya. lagi dong gue. Iya, lepas dulu. Fokus, terus bilang tidur lelap. Tempelin. Tidur lelap. Tep. Diikutin. Diikutin. Terus. Nanti anchornya itu dia bisa panggil atau recall sehingga pada saat dia merasa ingin tidur tapi sulit, dengan menggunakan anchor itu dia bisa tidur. Kalau udah lelap nanti tidur, lo bakal bangun sendiri ketika lo udah ngerasa cukup. Sekarang gue hitung dari 1 sampai 5 bangun lagi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tadi gue nyobain hipnoterapi biar insomnia gue hilang. Mudah-mudahan bisa tidur nyenyak buat besok-besok. Thank you.
Udara malam sedikit lebih dingin. Namun aku dan Kania memutuskan untuk tetap menemui Ferdian di sebuah pusat jajanan di Pasir Kaliki. No hidden meaning in your jeans. No social contract to respect. Ended up here. Halo. Udah duluan ngumpul ya. Dari mana kalian? Ini biasa jemput dia. Oh, kayak Tuan Putri kan? Lagi pada ngapain nih sekarang? Habis main-main aja, Bre. Ini kenalin nih temen gua, ini magician. Halo, Kania. Nah, daripada main sulap terus, tadi kan kita main sulap terus. Sekarang kayaknya kita makan ya. Nah, kita cemilan. Mas, makanannya udah ada, Mas. Ayo makan-makan. Ini satu mau rame-rame. Udah, baru datang kan? Ya, pesan lagi sih nanti. Sekarang kita main-main pakai makanan. Kami belum lama bercengkrama ketika Ferdian sudah bersiap lagi dengan aksi hipnosisnya. Apalagi yang bakal diperbuatnya? Semuanya liatin ininya semua. Semuanya fokusnya ke sini ya. Nah, fokus ke sini. Semua fokus. Bayangin lihat, ya. Lihat, ini somanya bisa berubah jadi tidur. Wow, lagi-lagi dia menghipnosis Lina. Masuk ke tidur lebih dalam lagi. Sebentar lagi gue bakal ngitung mundur dari 3 sampai 1 setiap hitungan gue. Bikin lo lebih tenang, lebih rileks, tidur lebih lelap ya. 3, masukkan tidur lebih dalam. 2, semakin lelap. Dan 1, lebih dalam lagi, lebih tenang, lebih rileks. Sekarang dengar kata-kata gue ya. Sebentar lagi kita semuanya bakal makan ya. Tapi ada sesuatu yang aneh dalam diri lo. Jadi setiap kali lo udah nyuapin makanan masuk ke dalam mulut, lo tiba-tiba berubah jadi ayam dan langsung gitu ya. Kalau ngerti ya buka kepala lo. Oke, sekarang gue bakal hitung dari 1 sampai 3. Di hitungan ketiga buka mata. Dan ingat, ketika lo udah buka mata, tiap kali makan, selesai ditelan, lo berubah jadi ayam. Oke? Sekarang gue hitung ya. 1, 2, 3. Oke, buka matanya. Nah, sekarang daripada itu mendingan kita makan rame-rame ya. Gimana kalau muter gantian? Oh iya, ganti dulu. Mau mandi lagi? Enak nggak? Enak. Enak. Aku cobain. Enak. Sekarang Ya ampun, Lina benar-benar berkokok. Kenapa enak? Enak loh. Lagi cobain. Dingin aja ya. boleh. Mau dikit mau banyak sama aja. Enak mas. Lucu sekali. Mojang cantik ini tak dapat menahan kokokan setiap kali ia menelan siomay. Untung bukan aku yang dikerjai. Tadi ada sesuatu yang terjadi ya, ada yang aneh kan? Iya. Coba ceritain. Jadi kalau udah makan tuh berasa pengen berkokok aja. Mau dinormalin? Mau. Nah, yang bisa normalin apa ya? Gue ngapain? Iya. Normalin, Frey. Kayak gini di depan tuh ya. Sorry ya, gua mau ke toilet dulu bentar ya. Oh iya. Gimana caranya? Foto? Coba sama gimana? Nggak bisa. Yeay. Ketawa, cobain lagi. Coba. Ya, udah dapat. Makasih Kak Freya. Tadi ada yang aneh kan? Iya. Apa? Bisa diceritain? Nggak tahu pokoknya kalau dimasukin makanan ke mulut berasa pengen berkokok aja. Iya Pak. Kenapa? Kenapa kan ya? Kenapa? Oh, tindakan Dede membawa-bawa ular membuat Kania histeris ketakutan. Aku baru tahu Kania benar-benar fobia akan ular. Udah nggak ada. Takut. Udah tenang ya. Tarik nafas. Buang. Oke, udah ya. Lemesin tangannya. Lemesin. Gue diapain? Gue nggak mau ketemu ular itu. Ularnya sudah nggak ada. Abisnya kayak. Ya udah. Lemesin tangannya. Lemesin. Lihat tangan sini. Santai, relax. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Tidur. Oke, santai, relax. Ini sangat menarik. Ferdian mencoba melakukan hipnoterapi untuk menghilangkan fobia yang sudah lama diidap oleh Kania. 3, semakin tenang, semakin relax. 2, di sini aman ya. Jadi kamu tenang. 1, semakin dalam, masuki alam tidur yang paling dalam, paling lelap. Oke. Sekarang gue minta bayangin sesuatu yang lucu. Sekarang lo pilih dulu, gue hitung dari 3 sampai 1. Hitungan ke 1, sesuatu yang lucu itu ada di depan lo.
Oke, 3, 2, 1. Oke, ada sesuatu yang lucu. Ada sesuatu yang lucu. Ada. Mana? Itu lucu ya? Bulatan apa tuh? Itu lucu ya. Sekarang lu udah tenang? Sedikit agak tenang. Sedikit agak tenang. Tadi? Nervous. Apa yang bikin nervous? Karena gue trauma aja dulu ngeliat ular. Hewan yang menurut lu lucu apa? Monyet kali ya. Monyet. Apanya? Apanya yang ini? Apanya yang bikin bagian dari monyet itu apanya? Bibirnya mungkin terlalu lebar. Oh, oke. Kalau gitu gini, itu kan lucu. Lihat situ. Ini lucu ya. Tidur lagi, santai, rileks. Masuk ke alam tidur lebih dalam, lebih lelap. Sekarang bayangin di depan lu ada monyet. Perhatiin bibirnya. Lucu ya. Sekarang jauh sekali di sebelah sana, di belakang monyet itu ada ular kecil banget. Sekarang lihat, perhatiin ularnya. Bibirnya bibir monyet. Kelihatan bibirnya. Kalau kelihatan, anggurin kepalanya. Sekarang lebih dekat lagi ularnya. Bibirnya jelas banget jadi bibir monyet. Badannya ular, kepalanya ular, tapi bibirnya bibir monyet. Oke? Sekarang bayangin coba lo pegang bibirnya. Udah ya, lucu ya. Jadi mulai sekarang kalau ada ular, ya santai aja, malah mungkin lucu. Lo pegang juga nggak masalah. Ya. Sebentar lagi gue bakal ngitung dari 1 sampai 3. Di hitungan ketiga bangun, buka mata, seger banget. Dan ketika lo buka mata, persepsi lo tentang ular mulai saat ini berubah total. Sekarang gue hitung ya. 1, 2, 3. Minum dulu. Binatang yang paling lu takut apa sih sekarang? Apa ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Sama ular takut nggak? Biasa aja. Asal ularnya aman. Kalau ada ular lewat ya cuekin aja, hai. Paling Kalau gitu yang doang. jinak berani? Jinak. Apalagi yang jinak? Tuh. Iya, maksudnya ada orang lain pegang. Ada orang lain pegang. Kalau orang lain pegang, paling gue lihat doang deh. Coba Brea pegang. Brea aja berani pegang kan? Coba deh gue mau nyobain. Jangan itunya. Sama kayak meja. Kenapa dia takut sama ular? Karena mungkin ada memori, ada program dalam pikiran bawah sadarnya. Ketika dia melihat ular, yang muncul dalam pikiran dia hal-hal yang menakutkan atau menjijikan mungkin. Nah, di situ saya rubah strukturnya dari yang menakutkan sampai ke berubah jadi hal yang mungkin lucu. Kania yang beberapa menit lalu takut ular, kini berani memegang dan mengelus-elusnya. Wow, hipnoterapi yang luar biasa. Jangankan untuk berani megang, untuk melihatnya aja gue takut banget. Bener-bener geli, ngeliatnya jijik banget kan. Tapi pas udah di hipnosis, gue berani megang dan gue berani ngeliat ular. Bener-bener luar biasa banget. Dan gue gak nyangka gue bisa kayak gitu. Sekarang kalian semua fokus ke sini, ke api. Ini api kata orang panas. Sekarang kita bikin api ini nggak panas. Oke? Fokus, liatin terus. Kita bikin api ini jadi dingin ya. Lihat, fokus terus. Oke, sambil fokus ke api itu, sambil tidur. Oke, tidur lebih lelap, lebih dalam. Semakin tenang, semakin lelap. Oke, apapun yang terjadi, tidur lebih dalam, tidur lebih lelap. Sekarang, gue bakal ngitung mundur dari 3 sampai 1. Setiap hitungan gue, lo tidur lebih dalam, lebih lelap ya. 3, semakin tenang, semakin lelap. 2, 1, masuk ke tidur yang paling dalam, paling lelap. Oke. Sekarang dengar kata-kata gue. Sebentar lagi gue bakal ngitung dari 1 sampai 3, di hitungan ketiga bangun ya. Dan ketika lo bangun, kita bakal melakukan fashion show. Catwalk-nya adalah benda yang gue tunjuk nanti. Karena kalian supermodel luar biasa, catwalk macam apapun, kalian berani hadapi. Kalau ngerti, anggukan kepala kalian. Ya, bentar lagi gue hitung. Dari 1 sampai 3, hitungan ketiga. Buka matanya, 1, 2, dan 3.
Gimana sih kayaknya model? Catwalk. Pusat love. Oh, wow. Kania benar-benar berjalan di atas bara api. Ia berjalan santai seperti layaknya sedang di atas catwalk. Penuh percaya diri tanpa merasakan nyeri. Lina pun tampaknya demikian. Namun di tengah jalan, kepercayaan diri Lina menurun. Yang satu yakin, yang satu nggak yakin sama dirinya sendiri. Jadi hipnosis tidak membangkitkan atau tidak membuat orang jadi sakti, tapi hipnosis hanya membantu untuk memunculkan kekuatan yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar mereka. Oh, kini giliranku. Tapi aku masih takut. Yuk, jalan. Dan Santai. aku kepanasan. Gokil. Gila, ini panas banget, sumpah. Panas banget. Enggak, Ini panas. keinjak barusan sama gua. Ini perih. Kan ya kalau bisa sih. Ketika jalan awal, dia tidak merasakan apa-apa. Tapi saat itu dia nunduk, dia lihat ke bawah, pikirannya dia, konsentrasinya dia terganggu. Sehingga pas di tengah dia merasa panas. Suasana sebuah klub di kawasan Braga sedang panas-panasnya. Seksi dancer menari di stage mengikuti irama DJ Residence. Asik sekali. Pikirannya apa? Mentang-mentang hipnosis. Bentar, apanya aja yang itu? Kenapa? Apanya aja yang itu? Semuanya. Semuanya. Tangan ini juga hitam. Ini hitam. Oh, ini silver. Oh ya, ini silver. Ini ada loh. Kalau tahu nggak ini ada di sini? Ada di sini. Oh ya? Terus lo. Iya. Pegang coba. Pegang. Lama-lama panas deh. Rasain. Lama-lama. Ada nggak? Ada apa nggak? Kalau nggak ada, ya. Kamu di sini. Oke, santai, relax. Santai ya. Kita dulu di dalam lagi, belum lagi. Sebentar lagi gue bakal hitung mundur dari 3 sampai 1. Setiap hitungan gue, tidur ke dalam dan keluar ya. 3, 2, 1. Oke, sekarang dengan kata-kata gue, mulai saat ini, kita kan mau dugem nih ya ceritanya. Tapi pas di dalam, setiap kali Freya nyalain korek, nyalain api ya, pakai korek, lu cuma bisa joget atau goyang-goyang bebek. Hei, kali ini Ferdian benar-benar jahil. Dia memberikan sugesti kepada Lina untuk bergoyang itik. Bener banget ya ini ya. Yuk, kita masuk. Yeah, alunan musik dari DJ Famous D begitu menggoda kami. Kami pun turun ke lantai dansa. Oh, sugesti Ferdian mulai berjalan. Lina bergoyang itik ketika dia melihat nyala api. Benar-benar lucu dan seksi. Hipnosis Ferdian dan teman-temannya sungguh berkelas. Tak sekedar menghibur, namun juga berdaya guna. Ilmu hipnosis ternyata sangat mengagumkan. Untuk tujuan positif, ia membangkitkan segala potensi dan kemampuan dari alam bawah sadar manusia.